hadis yang menjelaskan tidak wajib baca Fatihah ketika mendengarkan suaranya imam. Berdasarkan firman Allah faqra'u ma tayassara minal Qur'an dan hadis Abu Hurairah jelas kalau di dalam Majmu' di dalam kitab Hadab Tistir yang paling sore digunakan oleh Imam Syafi'i gini, bahwa Abu Hurairah sholat di belakangnya Rasulullah. Rasulullah baca Fatihah, Abu Hurairah baca Fatihah. Kemudian setelahnya sholat, Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ataqra'u khalfana?" Kamu tadi itu ketika saya baca Quran, kamu baca Quran. Na'am ya Rasul. Atau nasiuni, apa kamu akan nyaingi saya? Artinya rebutan guys, bersaing gitu aja. Mulai itu Abu Hurairah tidak pernah baca Quran setiap sholat mendengarkan Rasulullah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dijamaikan dua hadis itu antara yang wajib dengan yang tidak boleh baca. Makanya caranya sholat itu imam silakan baca Fatihah, makmum mendengarkan. Setelah imam baca Fatihah diam, baru makmum baca Fatihah. Setelahnya imam diam, begitu kesempatan makmum baca Fatihah, baru nanti apa itu namanya ketika makmum selesai baru makmum imam baca surat. Itu solusi menjamakkan beberapa hadis tadi. Nah, sedangkan wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun itu kalau memang kita boleh meninggalkan kewajiban demi kewajiban yang a'la. Kita punya kewajiban, tidak usah melakukan kewajiban untuk orang lain. Wabda bima ta'ul, wabda binafsik, kewajibanmu dulu. Laksanakan kewajibanmu, kalau sudah kewajibanmu, lalu laksanakan kewajibannya orang lain. Nah, untuk menjaminkan kedua-duanya, sudahlah laksanakan kewajiban orang lain kalau memang nanti ada kesempatan untuk melakukan kewajibannya sendiri. Kalau kira-kira tidak bisa melakukan kewajibannya sendiri, ya sudah kewajibannya sendiri ya tidak usah kita melakukan kewajibannya orang lain. Kita saja baca Fatihah. Makanya wajib baca Fatihah walaupun kesunatan mengakhirkan Fatihah setelahnya qiraatnya imam apabila mempunyai dugaan masih ada zaman yang cukup untuk baca Fatihah. Hanya saja karena di sini mazhab Syafi'i yang semacam ini sulit untuk dipraktekkan karena rata-rata setelahnya imam baca Fatihah itu tidak pernah memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Nah, makanya sholat kita yang memang sholat kita yang memang banyak beberapa salahnya. Sholat kita mestinya seperti itu tata cara yang untuk menjaminkan semuanya hadis itu ketika imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita dengarkan. Terus kekeliruan lagi ketika imam waladdallin, jangan amin, diam. Kira-kira cukup baca subhanallah imam biar rabbi firli wal walidayya. Tapi bagi makmum enggak usah rabbi firli wal walidayya. Kenapa? Karena rabbi firli wal walidayya itu doa yang disunatkan kita baca Quran. Yang baca Fatihah, yang tidak baca enggak usah. Baru setelahnya itu kita amin bareng dengan imam. Jadi imam baru berperintah terus amin. Imamnya juga baca amin juga dikeraskan bersama dengan makmum. Nah ini enggak semacam itu. Ini. Lalu bagaimana ya cobalah kita. Kalau sholatnya baik, ibadah yang lain ya baik. Nah, ini biasanya kita sholat kita acak-acakan dari sehingga dalam bersikap pun juga acak-acakan, nggak disiplin. Makanya kita disiplinkan setelahnya imam waladdallin, diam, terus baru amin. Yang terjadi apa? Ketika imam waladdallin, belum lin ini sudah amin. Ini mukorona. Bukan mukorona imam dan makmum di dalam amin, tapi amin sebelum Fatihah selesai. Gak ada kesunatan itu.
aminnya itu belum imam belum selesai baca Fatihah kan tidak dapat kesunatan. A'udzubillahi minasyaitan. Ini dan seterusnya dan seterusnya. Maaf kalau kita bicara masalah sholat, banyak kekeliruan kita sholat. Rukuk itu jangan rukuk Pak, sebelum imam sudah tetap pada tempatnya rukuk, baru kita turun. Enggak, Allahu Akbar, langsung melok Allahu Akbar. Ketika sujud jangan sampai kita ngangkat sujud sebelum imam berdiri tegak. Imam ngatik Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Corona kabeh. Inilah kelemahan kita karena kita sudah bisa sholat sebelum belajar sholat. Akhirnya sholat sudah kadung mengkristal tanpa didasari ilmu. Ketika dirubah dengan ilmu, sulitnya bukan main karena sudah kadung mengkristal. Kemudian orang sedikit akan mempraktekkan ilmunya, kalah dengan suara banyak. Makanya si banter suara nih. Kita amin carry, siji sing iso ngaji Quran, sing iso ngaji. Imam Allah nih terus amin kene. Amin ditertawain, gimana kamu itu? Loh ini loh, walaupun hak tapi karena kalah kompak, yosok menjadi kalah. Kejadiannya semacam ini sekarang di Indonesia. Walaupun yang benar kalah suara, yosok seakan-akan yang salah itu bisa menjadi benar. Sudah kita kembalikan, kita dialogkan saja nih kalau kita teruskan ini. Ini sudah selesai tuh. Kalau hikmat tasyrih adalah baca nanti kalau ketika hikmat tasyrih itu nanti kemarin kita sudah saya sebutkan, kalau belum ya apa itu nanti bisa ditanyakan saja karena waktunya mepet. Saya kembalikan. Alhamdulillah telah kita simak pemaparan beliau tadi. Selanjutnya poin-poin penting yang dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut. Memahami Al-Quran dan hadis itu pendekatannya lebih ke mukasyafah. Ada sebagian ayat atau kejadian-kejadian yang tafsirannya lebih mendekati mukasyafah, tidak melalui dalil-dalil manqul. Di antaranya adalah kisah dua wanita yang melahirkan dua putra dan putri yang tidak diketahui. Yang putra ini anaknya siapa, begitupun yang putri. Kemudian datang kepada seorang arif bilang, dia menjawab persoalan itu dengan ayat Al-Quran yang berupa yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unthayain. Contoh berikutnya ada kesunahan adat untuk orang yang meninggal itu sebenarnya tidak ada dalil manqulnya. Namun ternyata disamakan dengan adat saat orang tersebut lahir. Contoh selanjutnya adalah Kanjeng Nabi sholat Id di tanah lapang, sedangkan sholat Jumat di masjid. Demikian karena beliau kasyaf atau tahu bahwa ada sebagian orang yang masuk masjid dengan keadaan junub. Tapi ini semua bukan berarti tafsir mukasyafah ini tanpa dasar manqul. Hanya saja manqul itu bersifat terbatas. Kemudian hukum yang ketiga dalam tafsir ayatul ahkam tentang kewajiban membaca Fatihah dalam sholat. Terjadi beberapa perkhilafan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik berpendapat wajib apabila mampu membaca Fatihah tapi tidak membacanya, maka sholatnya batal. Sedangkan Imam Thawri yang merupakan mujtahid mutlak walaupun tidak mudawan beserta Imam Abu Hanifah memperbolehkan tidak membaca Fatihah sholat apapun itu, baik sunnah, fardu. Dan untuk dalil-dalil dari pendapat-pendapat tadi, dalam hadis la sholat aliman yang roh bi Fatihatil kitab ada perbedaan pendapat mengenai isim nakiroh yang mawujud yang dinafikan. Ini apakah yang dinafikan adalah keabsahan sholatnya atau kesempurnaan sholatnya? Imam Syafi'i mengatakan
yang dinafikan adalah keabsahan sholatnya. Untuk Imam Abu Hanifah dan Imam Thawri mengatakan di sini adalah nafil kamal, sehingga tidak masalah apabila tidak membaca surat Fatihah. Ada lagi hadis man sholatan lam yaqra fi umil kitab fayamidajun ghairu tamamin. Dari segi nazar sebenarnya hadis ini lebih menguatkan pendapatnya Imam Abu Hanifah, karena kalau dipaham dari teks lafaz hidaj yang berarti kurang, menunjukkan bahwa sholatnya sebenarnya tetap sah, namun tidak sempurna. Kemudian untuk hadis faqra'u ma tayassara minal Qur'an, sebenarnya ini disepakati bahwa perintah ini adalah untuk sholat sunnah, sholat lain. Tapi karena, atau dengan bahasa lainnya sababnya adalah khusus, tapi karena kita mengiktibar keumuman dari lafaz tersebut, akhirnya ini menyeluruh ke seluruh sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Kemudian Imam Abu Hanifah sendiri membedakan wajib dan fardu. Ketika dalil yang diambil adalah dalil yang bersifat qat'i, maka klaimnya adalah wajib. Maksudnya qat'i adalah tidak perlu ada penalaran lebih lanjut. Apabila dalilnya timbul dari dalil doni dalam artian masih bisa dikritisi, maka ini dikategorikan sebagai fardu. Kemudian hukum yang keempat terkait apakah seorang makmum membaca surat Fatihah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan wajib secara mutlak. Artinya mutlak adalah baik itu sholat sirri ataupun sholat jahir, tetap wajib membaca surat Fatihah. Kalau Imam Malik mengatakan wajib ketika sholatnya adalah sholat sirri. Untuk sholat jahir tidak, karena hadis wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Untuk Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib secara mutlak, baik sholatnya itu sirri maupun jahir tidak wajib. Dan di sini ada penjaminan, Imam Syafi'i menjamikan hadis yang bertentangan, sehingga makmum disunahkan membaca Fatihah setelah Fatihahnya imam. Setelah Fatihahnya imam rampung, setelah makmum selesai membaca Fatihah, baru imam membaca surah pendek. Akhirnya aminnya makmum tidak hasil kesunahannya apabila imam belum selesai mengucapkan walad-dhalin. Kemudian untuk tambahannya, apabila ingin memperbanyak wacana atau wawasan, yang harus dilakukan adalah membaca kitab dari madhab-madhab lain, bukan memperbanyak membaca kitab yang masih menggunakan madhab yang sama. Berikutnya kami buka 3 pertanyaan terkait materi ini tadi. Monggo yang ingin bertanya. Dari sebelah barat, dipersilakan maju. Dari timur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam kajian ini saya dalam kajian ini ulama-ulama tafsir itu semuanya memiliki ilmu mukasyafah. Nah, yang saya tanyakan, mukasyafah itu dari tiap orang berbeda-beda. Nah, karena mukasyafah dari tiap orang berbeda-beda, apakah ini bisa dikaidahkan?
Kemudian yang kedua, mukasafah ini jalur pendapatannya dari mana? Ya mungkin saja kita ini ada yang mukasafah kemudian bisa menafsiri dengan baik dan benar. Mboten kan nggih mboten apa-apa. Ampun, itu mawon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saudara nama Irfan Syaiful Farid dari bagian B3. Enggak kalau tak demi Romo Kiai Haji Azizullah Sebelum. Intinya yang ingin kami pertanyakan itu adalah kaitannya masalah mentafsiri Al-Quran. Jadi bukan tidak mungkin dari teman-teman semester 2 nanti akan menjadi salah satu dari mufasir nanti. Tapi begini, yang kami jagalkan itu hari-hari ini kami mendapati ahli tafsir yang mana notabene itu keluar dari dalam pembahasan fikihnya, keluar dari pentafsiran Madzhabul Arba'ah. Kami contohkan sedikit dalam pembahasan ayat hijab. Sepaham kami yang telah kami kaji itu perkhilafan yang wujud kalau hijab itu belum ada dalam Madzhabul Arba'ah. Artinya yang kami dapati itu hanya ada perkhilafan antara madzhab yang menyatakan apakah telapak tangan dan juga wajah itu termasuk dari bagian aurat atau bukan, karena berdasarkan dari ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi dari ayat ini menurut sebagian ulama itu menyatakan telapak tangan dan juga wajah itu adalah termasuk aurat, ada yang menyatakan bukan. Tapi untuk yang mentafsiri bahwasannya hijab itu adalah bukan suatu kewajiban, itu belum ada. Dan kemudian ada ulama yang menyatakan, yang akhir-akhir ini itu menyatakan mentafsiri ayat bahwasannya diperbolehkan tidak memakai hijab karena menghapus ayat-ayat yang hijab itu diarahkan pada istrinya Nabi, zaujatun Nabi. Jadi mentaksis ayat-ayat tersebut dengan istrinya Nabi. Nah, yang ingin kami tanyakan, apabila nanti teman-teman semester 2 itu menjadi ahli tafsir, apakah boleh mentafsiri kemudian keluar dari Madzhabul Arba'ah? Kemudian sikap kami, karena tentu ini sering kita jumpai di tempat kami, banyak orang yang tidak pakai hijab. Apakah boleh kami mengamalkannya? Karena seperti istilah yang dengan disampaikan tadi, kasirul ilmi itu qalilul inkar, dan juga qalilul ilmi itu kasirul inkar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang barat tadi, yang mau tadi. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin dari bagian D2. Tadi mengenai penjelasan pembacaan qiraatul ma'mum khalfal imam, ini kan ada perkhilafan ketika idza adraka al imama qaiman. Ini Zahaba Abu Hanifah kan mengatakan di situ tidak wajib secara mutlak qiraatul Fatihahnya. Kemudian kalau menurut Imam Malik ini wajib membaca ketika dalam sholat jahriyah. Nah, kemudian kalau dalam pembacaannya gimana? Semisal seorang makmum itu membaca, kalau Imam Malik ini mengatakan tidak diperkenankan membaca ketika dalam sholat jahriyah. Dan kemudian kalau Imam Abu Hanifah ini secara mutlak tidak memperbolehkan. Nah, padahal dalil dari keduanya itu sama, yakni dari surat Al-A'raf itu ya. Wa iza quri al-Qur'an fasami'ula wa ansikula alakum turhamun. Nah, yang kami tanyakan sebenarnya landasan yang membuat perbedaan di antara dua imam ini bagaimana? Apakah dari metode usulnya atau metode bagaimana gitu?
minta penjelasan mengenai metode yang digunakan beliau, padahal ayat yang digunakan untuk istidlal itu sama, tetapi ternyata hukumnya itu berbeda. Seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan, sebenarnya ada 4. Untuk pertanyaan pertama, tolak ukur mukasafah itu sebenarnya bagaimana? Lalu mukasafah itu dibenarkan melalui pendekatan yang bagaimana? Untuk pertanyaan kedua, ahli tafsir ada yang mentafsiri tapi keluar dari pentafsiran Madzhabul Arba'ah. Kemudian ada ayat hijab, ayat yang menerangkan tentang hijab. Ini menurut saya belum ada perkhilafan tentang hukum wajib atau tidaknya menggunakan hijab. Yang ada itu adalah dalil terkait status aurat dari perempuan. Ada juga ulama atau ahli tafsir yang mentaksis ayat hijab itu hanya untuk istri Nabi. Nah, ini apakah boleh diamalkan atau tidak? Kemudian pertanyaan terakhir, sebenarnya cara istinbat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini bagaimana? Apakah melalui metode usul atau bagaimana? Karena dalilnya itu sama, tapi kenapa hukum yang dimunculkan itu berbeda? Kepada beliau sudah 4 tulisnya. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hasil istihad ini kuatil madrok. Madrok itu dari kasaf. Idrok penemuan dalam dalil, pengungkapan di dalam dalil. Ini akan berbeda-beda satu madrok dengan yang lain, sehingga hasilnya satu orang tidak sama dengan yang lain. Oleh karenanya tadi sudah saya sampaikan pula, fa'alal mustahid ayamala bi khasati nafsihi wa muqallidihi. Bagi mustahid silahkan mengamalkan hasil daripada idroknya itu, hasil dari idroknya itu dan para muqallidnya. Tapi bagi munazir, bagi mustahid lain, la yuqallidul mustahid mustahidan akhar. Mustahid tidak boleh istihad atau mengikuti istihadnya orang lain. Silakan istihad sendiri dan ayak malah bi khasati nafsihi juga. Hanya saja yang masih menjadi rancau itu adalah batasan mustahid yang memang tidak ada penjelasan kriteria batasan mustahid itu. Sebab kalau masalah itu akan terjadi iddia, mengaku dirinya mampu dan bisa tangkisul ghair. Belum mampu itu belum kasep itu belum bisa, itu idroknya belum dimutabar. Berarti kalau saya sudah mutabar, rasanya kan nggak etis masalah hal itu. Sehingga untuk menilai itu sudah mustahid atau tidak, ini orang lain. Makanya yang menetapkan kita harus memilih salah satu a'immatul arba'ah bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Malik, juga bukan Imam Abu Hanifah, tapi para ulama-ulama pada abad ketiga setelahnya. Ada penelitian hasil dari beberapa analisa beliau, nah, baru kita mengikuti. Nah, ya kalau sekarang mustahid atau bukan akan selalu tidak diterima oleh orang lain manakala satu periode, satu turun, kecuali para santri-santrinya saja.
Makanya Gus Dur mengatakan sebaik orang apapun pasti ada yang tidak suka. Sealim orang bagaimanapun pasti ada orang yang tidak sepakat. Setampan orang apapun pasti ada orang yang nggak suka juga. Makanya nggak usah kita reken yang semacam itu, asalkan kita sudah punya keyakinan, sudah kita laksanakan, walaupun tidak diterima nanti akan dinilai sendiri. Makanya Gus Dur biasa mengatakan biar sejarah yang membuktikan, ya itu nih, biar sejarah yang membuktikan. Kebaikan akan selalu diketahui kalau itu baik. Nah, dalam hal ini tidak hanya di dalam masalah kita yang mengambil dari Quran dan hadis. Bahkan para santrinya Imam Syafi'i di dalam menafsiri kaulnya Imam Syafi'i saja itu berbeda. Penemuannya berbeda-beda. Contoh saja kalau di situ Imam Syafi'i mengatakan bahwa mayit itu bimanzilatil imam. Ketika mayit bimanzilatil imam dan imam itu kalau sholat berjamaah laki-laki, apabila makmum dan imam saja, maka makmumnya ada di sebelah kanan. Kalau perempuan jejer, berarti di tengah-tengah istilahnya. Nah, kemudian menanggapi mayat yang laki-laki, kepalanya diletakkan di mana? Nah, itu saja Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar, karena satu kurun nggak akan selalu sama. Mungkin satu kurun biasa nggak akan sama. Akhirnya kalau Imam Malik, kalau Imam Romli, kepalanya diletakkan di selatan, sehingga kita bisa berdiri di samping di kanannya kepala. Karena apa yang masuk kanan ini kanannya kepala, biar ada di sebelah kanan. Tapi sama pengertiannya adalah di sebelah kanan imam. Sebab kalau diletakkan di kiri, nanti kita malah keluar dari jenazah. Tapi kalau Ibnu Hajar enggak, sudah letakkan di, semuanya laki-laki perempuan diletakkan di utara. Tapi sholatnya di utaranya kepala. Nah makanya dalam hal ini fanatiknya ulama beda-beda. Kalau orang Yaman fanatiknya dengan Ibnu Hajar. Makanya kalau ulama Yaman latihnya kepalanya diletakkan di utara dan latihnya itu di samping kanan. Tapi orang Mesir enggak, fanatiknya dengan Imam Malik, dengan Imam Romli. Akhirnya kepalanya diletakkan di selatan. Ya sudahlah, biarin gitu loh. Hidroknya sama berbeda kok. Itu kasufnya beda gitu loh ya. Kasufnya beda. Ya silakan amalkan kasufnya sendiri-sendiri. Enggak bertentangan kok. Nah, tapi ada dasar yang mujmal tadi itu loh, yaitu jalur manzilatal imam, begitu saja. Nah, ini untuk yang selanjutnya kan idrok ini kan kasuf. Itu terserah. Ayat mana bi amali nafsi. Seperti di dalam masalah sujud bi ghairi shalah, apa boleh? Untuk karena Syafi'i aku fuqaha enggak boleh. Kenapa idronya fuqaha itu? Karena termasuk tidak ada perintah. Al aslu bil ibadah idza lam tutlaq ada musyidah wa yaqtadi al hurmah. Ibadah itu kalau tidak diperintah haram dan tidak sah. Karena ta'abudi. Maka dan tidak ada perintah sujud di selain sujud yang punya sebab. Tapi cara ulama sufiin dengan muka safahnya, beliau ada diperintahkan sujud. Karena apa? Kanjeng Nabi dawuh, akrobuma yakunu bainal abdi wa bainal abdi wa rabbihi fi sujud. Orang itu paling dekat-dekatnya hubungan dengan Allah ketika sujud. Makanya biar dekat ya sujud saja. Ini aja. Nah, sudah saya sampaikan tadi dengan caranya gitu. Makanya ya sudah. Kalau sama ngaji fikih buka yang mengikuti dalil-dalil yang buka tidak ada perintah sujud walau ba'da sholat. Tapi sufiin biar setelahnya sholat sujud dulu tidak masalah, nggak apa-apa, ya sudah, amalkan gitu saja. Gitu. Nah, cuman kalau untuk dalam masalah fatwa itu sama dengan sama dengan amali nafsi.
Oleh karenanya fatwa itu tidak ada hal yang harus diikuti. Nah, tidak ada fatwa yang harus diikuti, tidak ada. Ya, yang mengikuti ya yang muqallid itu saja. Kalau orang yang bisa fatwa sendiri harus dia sendiri. Kan enak. Nah, kemudian untuk mendapatkan kasaf itu dari mana? Min aina yusamin wa min aina yaksulu al-kasfu. Al-kasfu minal amal. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Sudahlah, takwalah kepada Allah, kamu akan diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Man amila bima alima warasallahu ilma malam ya'lam. Kalau ilmu kau amalkan terus, akan ada rahasia-rahasia tentang amal, tentang ilmu yang didapatkan dari amal itu akan terus berkembang. Tapi kalau tidak diamalkan, teori saja nggak bisa berkembang. Contoh, kalau kita ingin mempraktikkan sholat dengan hadis, ulama dia mempraktikkan sholat dengan hadis. Selanjutnya dengan hadis terus mengamalkan Rasulullah dipraktikkan dengan apa ya? Dengan sholawat. Orang sih dengan doa, ada dengan apa itu namanya dengan tarodi. Udah masalah, nggak masalah. Karena ngamalakan dikit. Loh ini karena ngamalakan ini akhirnya mendapatkan ilmu. Oh, disunatkan untuk bisa dengan tarodi, disunatkan bisa dengan apa itu namanya doa, disunatkan untuk bisa dengan sholawat. Itu dia mencari dalilnya nggak ada. Tapi seperti Rasulullah niku. Nah, kenapa bisa mendapatkan? Karena terus mengamalkan. Akhirnya untuk mengamalkan ini sehingga menemukan teori yang harus dilakukan semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Paham tak ini? Ini jamilannya gitu. Man amila bima alima wa rasallahu ilma malam ya'lam. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Juga kalau saya Zakaria Al-Ansari mengatakan al-ilmu al-amaliyu tariqul ilmi, tariqul amal, wal amal tariqul ilmi laduni, wal ilmu laduni tariqul ma'rifah, wal ma'rifah tariqul kasf, wal ma'rifah tariqul kasf. Ilmu al-amali seperti zaman ngaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan seterusnya. Makanya nggak usah tinggi-tinggi, sudah asalkan kau amalkan. Ini akan mengakibatkan ilmu ini akan mengakibatkan amal. Amalkan. Kalau kau sudah mengamalkan, dengan amal itu akan berkembang nanti kejanggalan-kejanggalan akhirnya bisa terjawab di situ. Al-amal thariqul ilmi laduni, dengan kau amalkan akan mendapatkan ilmu laduni. Wal ilmu laduni tariqul ma'rifah, ilmu laduni akhirnya menjadi ma'rifah. Wal ma'rifah tariqul kasf. Makanya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Lah firasah itu dari mana? Firasat itu ya idrak. Idrak itu dari mana? Ketika hatimu betul-betul kosong dari selainnya Allah, akan idrak jalan menuju kepada Allah. Sebagaimana orang yang hatinya penuh dengan ekonomi, ya hidraknya dengan ekonomi. Makanya menafsiri Quran kadang-kadang juga berbeda. Bagi orang yang ekonom menafsiri ayat, menafsiri abadu walatan samin wabtahu bima atakallah walatan sanasibaka minat dunia, harus mencari dunia. Kalau bagi orang akhirat tidak, walatan samin sanasibaka minat dunia itu urusan ilmu, urusan akhirat. Jangan harus kau dapatkan, dan jangan lupa urusan dunia pun juga kita bisa carikan akhirat. Demikian pula disebutkan imal itu ya kakana kata isyu abatah wa amali akhirat kakana kata mudughadah. Ini kalau bagi orang kiai, imal itu ya kakana kata isyu abatah. Kalau masalah pekerjaan santai saja, kamu masih ada waktu lagi besok. Hidup kita masih lama. Tapi kalau urusan akhirat jangan ditunda-tunda, kamu sudah mati. Tapi yang ekonomi tidak, cari sebanyak-banyaknya asalkan kita hidup selama-lamanya. Nah, kalau kita hidup selama-lamanya terus cari sebanyak-banyaknya buat apa? Besok lagi cari lagi, hanya numpuk-numpuk aja. Ini terserah kasafnya itu dilihat daripada isi hatinya. Makanya di sana itu dalam tarjih untuk kitab Allah. Karenanya Rasulullah mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra fahum muhtadun. Wah, ini nanti kalau kita bahas masalah ini
Loh ngaten. Ini untuk yang pertama. Jadi nggak usah kita bingung, dari mana. Kamu amalkan, nanti kamu akan dapat sendiri. Amalkan. Pokok terus ngamalkan itu. Saya itu pernah, bukan kasuannya. Tapi apa itu namanya? Saya dulu itu sering cari madu sama almarhumlah siapa itu Gus Kholik. Karena itu satu kamar dengan saya mulai saya kelas 6 sampai tua ini. Terus madu itu sak cerigen 4 liter itu ternyata dirubung semut. Rubung semut, wah sulit kan, karena madu dengan semut itu jadi satu. Bagaimana saring tetap nggak bisa itu. Ini bagaimana ini? Ternyata saya diberi petunjuk dalam Fathul Qorib itu bahwa di dalam bab salam, kalau memang di situ aku tidak boleh salam dalam hal yang tadkhulun nar ila ditamyiz. Ternyata kalau dimasukkan air itu untuk tamyiz, untuk api itu untuk tamyiz. Lalu saya cari alat masak itu wajan. Nah, kalau di sini kayak wajan ya untuk goreng, ya untuk jangan seluruhnya kan pondok ya semacam itu semuanya, nggak dibedakan. Saya sokkan semuanya. Saya panasi dengan api. Subhanallah, geleng-geleng. Masya Allah, karena asoka ilma mantakodama. Cuma kita nggak paham. Begitu saya panasi, semut itu menjadi satu, minggir, plek, hanya 1 sendok. Saya ambil 1 sendok, plek, habis. Astagfirullah. Loh, semacam itu kan kita dalam baca kitab sudah berkali-kali. Sebagaimana dalam baca hadis, nah Rasulullah berkali-kali tapi gak pernah ngamalkan, akhirnya gak tahu gitu loh. Loh, semacam ini loh. Nah, ini bukan berarti tanpa dasar mangkul, mangkulnya semacam itu dalam bab itu saja, tapi bisa menghukumi dalam segala hal. Ngerti? Ini dalam masalah apapun, Nah, kalau saya cerita itu terlalu panjang masalah ini. Nanti kasihan apa itu namanya keluar dari teks dalam masalah ini. Banyak sekali kalau saya contohkan. Hijab, kalau menafsiri dengan tafsir dari Imatul Arba boleh apa enggak? Ya silakan, enggak masalah. Tapi untuk amaliyah, nah kita itu sudah kapasitasnya apa tidak? Sudah saya katakan kalau kamu akan keluar dari Imatul Arba'ah nanti kalau amal nafsi silakan. Tapi kalau kamu dalam masih fatwa terus dipublikasikan akan banyak yang nentang. Tinggal kamu berani apa enggak itu saja. Seperti kemarin puasa itu saja saya mentafsir hadis salat aku zakat fitrah dengan menggunakan uang itu boleh, cukup dengan ukuran Syafi'i. Wah, rame, ya biarkan rame, biarkan, kita nggak usah ngurusin, ya rame biar rame gitu saja. Pendapat saya seperti itu, dasarnya saya ini, udah gitu aja. Nah, kitabnya Hanafi itu harus syaratnya itu kitabnya Hanafi, ini bukan kitabnya Hanafi kok. Kitab saya. Loh, apa kapasitas? Enggak, saya mengkaji dari kitab itu hasilnya seperti ini, gitu aja. Jadi kita enak kok. Nah, cuman sudah saya sampaikan tadi kalau di dalam masalah ini urusannya akan setiap orang satu periode tidak akan semuanya sepakat. Sehebat apapun tidak akan ada yang sepakat kecuali santrinya yang sepakat. Nah, gitu ya. Nah, tinggal kamu saja. Nah, kalau santri itu kalau fanatiknya kepada gurunya semacam itu. Makanya sampai kesepakatannya santri kepada guru walaupun ayat itu seakan-akan sudah apa itu hukum itu seakan-akan sudah jelas gak cocok dengan zahirnya. Seperti Imam Syafi'i itu memperbolehkan kawin dengan orang zaniyah. Orang zaniyah itu mau hamil zina ini boleh sah. Dia kan lihat dalam kitab-kitab dan boleh kan ya, tidak masalah.
dengan dasar wa angkikul ayyama minkum wasalihin min imatikum wa imaikum yakun fuqara yughnikumullah min fadli. Padahal ayatnya sudah jelas. Azaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyriku wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wa hurrima ya. Nah, iki ya. Wah, ayat itu nanti muawal atau karena bab lain gitu. Makanya sampai Ma'ruf Al-Qarfi sadenya Abu Hanifah mengatakan idza warada madhabuna yukhalifun kitab was sunnah faya mansukhun au muawwalun. Kalau dalam mazhabku berbeda dengan ayat Quran dalam hadis, bahwa yang ada dalam Quran hadis itu mansukh, kalau tidak mansukh muawwal. Karena kemampuan fanatiknya kepada gurunya yang luar biasa. Hanya itu orang-orang dulu. Terus yang sekarang yang meneliti sekarang. Kalau kamu sekarang itu punya dalil yang otentik sekalipun tidak dipakai oleh sekarang, nanti pada periode selanjutnya beliau akan mengatakan kamu itu ulama salaf. Kamu juga hebat kan ya? Kalau sekarang jangan harap setuju semuanya. Dulu tidak ada setuju sampai Jalaluddin Asyuti ngaku mujtahid mutlak dikeroyok dengan orang banyak. Dan tidak usah ngaku mujtahid mutlak, sudah rumuskan kitab saja. Nanti akan diteliti oleh setelahnya, cukup. Imam Syafi'i pun juga demikian, nggak ngaku mujtahid. Makanya itu ada mujtahid sampai beliau dijadikan qadhi saja melarikan diri kok. Itulah nih ya. Kalau sekarang ya, kalau nanti kapasitasmu sudah bisa ifham ala kulli ahadin, sehingga disebut dengan akbarul ulama, salah benar gak ada yang ditisi udah. Loh, semacam itu. Dan itu pendapatnya Hanafi, Syafi'i itu setelahnya yang kita pada periodenya Imam Nawawi, Imam Rafi, banyak yang dikritisi juga, walaupun beliau satu mazhab. Itu sudah soal wajar, soal biasa. Sama beda, silakan. Pokok akurat. Jangan hanya bimujarratil hawa. Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan ketika kamu betul mukhlisin, betul ikhlas istiqamah sesuai dengan kebenaran, wa amma ma yang fa'u wa yamkuzu fil ard, akan selalu langgeng. Tapi kalau kamu tafsirannya hanya karena itu ada yang kau sembunyikan dalam arti kepentingan dunia, pasti akan terkuak. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabithu minat thayyib wa ma kana Allah liyudriakum alal ghaib wallahu yajtabi min rusulihi man yasha'. Allah tidak akan pernah membiarkan antara orang yang betul-betul ikhlas dengan orang-orang yang hanya cari muka, orang yang betul-betul mukmin dengan munafik. Munafik itu yo ketok ya mukmin, tapi ada udang di balik batu, balik rempeyek. Tidak akan dibiarkan terus berlanjut. Tapi perlu Anda ketahui bahwa maka Allah itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah tanpa konangan, tanpa diketahui. Tapi wa maka Allah tidak memperlihatkan engkau barang baik bahwa ini salah ini benar. Nanti dengan cara Allah sendiri akan diperlihatkan oleh Allah sendiri. Wis cara bangkai ditutup rapat pun akan tercium gitu loh, lebah, bunga kalau asli, walaupun di atas gunung akan didatangi lebah, gitu loh. Kalau tidak asli tidak akan pernah didatangi oleh lebah, walaupun kau bungkus dengan beraneka ragam, kau poles dengan beraneka ragam perhiasan, semua wis. Akhirnya wong becik ketitik, wong ora ketara. Ya maka yang dipentingkan kejujuranmu. Makanya tadi dikatakan bagi orang mujtahid ayak malabi emali nafsihi, dan kemudian beliau cukup mengatakan fakhastu walam ajid, sudah diterima bi adalatihi wa ahliyati nazarihi.
karena dia adil dan sudah ahli di dalam munadzarah. Walaupun adil ya gak ahli, gak direken. Ahli tapi gak adil, ya gak direken. Berarti butuh keadilan, butuh keahlian. Keahliannya bagaimana? Sudah teruji. Paham ya? Nah, lain kalau kamu tulisan rahasia saja, nggak usah kamu publikasikan. Itu lama mastur. Kalau masalah hijab, kok itu mukhalif ya imatul arba'ah? Enggak, itu hanya yang mengatakan mukhalif saja. Memang semuanya mengatakan bahwa auratnya wanita itu keseluruhan pada orang laki-laki. Tapi apakah aurat itu apa yang harus ditutupi? Enggak. Aurat itu ada dua dalam mata Syafi'i, itu ada jelas. Ma yajibu satruhu wa al murad guna aib bi babi salah. Wa ma yahrumu nazaru wa fi babi nikah. Jadi yang haram dilihat. Makanya auratnya wanita itu seberapa? Ya terserah yang melihat. Nah ini ada nanti yang disalahkan yang melihat dengan ada yang disalahkan yang dilihat. Makanya dalam Al-Quran ditegaskan kullul mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata yaghuddu harus merem. Ini ada yang dilihat enggak? Ya ada, karena ada yang dilihat itu disuruh merem. Kalau tidak ada yang dilihat enggak usah merem. Jadi kata-kata yaghuddu suruh merem berarti ada yang dilihat. Jangan dilihat, gak boleh kamu melihat wajahnya wanita, tapi gak boleh ditutup, gak usah wajah ditutupi. Kenapa? Karena di sini yang diwajibkan yaghuddu. Yang ada ini. Melani kalau apa itu namanya bil ajanib ya kualatub di jinataku dalam mazhar minha itu jelas itu di dalam bab salat. Nah di dalam salat bagaimana? Itu nanti disamakan. Yang wajib ditutupi yaitu di dalam sholat dan di ghairi sholat. Nah kemudian yang haram melihat itu bagaimana? Ya haram melihat, bukan masalah menutupnya. Nah yang haram dilihat yang bagaimana? Yang bisa mengakibatkan yang mazina. Oleh karenanya ketika dalam mazina, misalnya pada mahramnya tidak wajib menutupi baina surah rukbah. Ini pun kalau di dalam Indonesia tidak etis, gak asli. Oke yang semacam itu. Terus terang. Kalau di Indonesia, kalau di situ menggunakan di dalam mahramnya dalam baina surah war rukbah yang sehingga apa itu namanya vandilnya itu adalah dibuka. Kira-kira Madinah enggak? Semacam ini. Makanya walaupun ada dalam kitab fikih jangan kita telan mentah-mentah. Perlu dibahas dengan apa itu namanya tangkihul manat. Tangkih dan apa itu namanya tahqiqul manat, betul dibuktikan kelayakannya betul di lapangan. Dan itu ketika mahramnya ditutup betul, kemudian agak ditutup. Tapi mahramnya yang di situ memang Jawa istilahnya genit. Haram melihat, tapi apa di sini wajib nutup? Enggak, ya dia yang haram melihat. Kita tahu di dalam masalah muamalah semuanya wajib untuk membuka. Di dalam hal mu'in kita bersaksi di dalam muamalah kepada muntakibah tidak sah. Kenapa? Karena tidak tahu orangnya. Harus dibuka walaupun wanita. Dan itu boleh bil hajat. Dan kita menitip wajah dan itu sudah hajat. Tidak bisa kita hindar. Wah wanita tidak boleh keluar. Yang wajib kerja laki-laki. Itu konsep fikih ketika munazaah. Mulai zaman Rasulullah sampai sekarang tidak ada praktek semacam itu. Sayyidina Umar saja yang masak, yang cucian laki istrinya, bukan Sayyidina Umar. Sayyidina Ali saja Dewi Fatimah kerja dengan siapa itu namanya Salman Al-Farisi. Apa itu melanggar fikih? Nah ini loh yang kita kadang-kadang tidak bisa tahu bagaimana yang dimaksudkan haram di dalam fikih dan misalnya itu. Ini penting. Di dalam masalah hijab. Kemudian kalau kita yang pakai nalar,
La innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah harus dari orang takwa. Di dalam haji jelas ibadah. Di sana perempuan haram menutup wajah. Kalau di situ aurat yang harus ditutup tidak muttaqin. Tapi kok haram malahan. Jadi begini. Padahal kita tahu di dalam haji itu akan bertemu orang seluruh dunia yang berbagai macam anwaul uyun. Ada yang merifatnya biru, ada yang merifatnya merah, ada yang sedang-sedang seperti Indonesia, ada yang lebar, ada yang sedang seperti Indonesia, ada yang sutu seperti Cina. Kulitnya juga demikian, ada yang putih, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kemerah-kemerahan. Semuanya kumpul di situ, dilarang menutup wajah. Kalau aurat ini apa itu namanya? Tidak melanggar ini hal ini. Semacam itu. Istidlalnya. Ini bukan mukhalif li aimatul arba'ah, tapi orang-orang yang memahami aimatul arba'ah kurang jeli sehingga dia itu di dalam memfatwakan gegabah. Nah ini yang anehnya. Kemudian ikhtilaful Malik wal Hanafi di dalam masalah baca Fatihah di belakang imam. Jadi kalau Imam Malik dengan dalil yang seperti tadi fastami'u lahu an situ wa zakuri al-Qur'an, berarti fastami'u ketika sama. Ketika tidak sama bagaimana? Kantun kita memahami sama niku imma hukman wa imma fi'lan. Seperti hanya di dalam kunut. Ini masalah menjadi khilafiyah. Sampai kesunatan baca amin ketika imam kunut. Mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan bagaimana? Sunatan kunut ada yang cukup baca amin walaupun tidak mendengarkan. Karena apa? Tahu imam membaca. Kita diam. Itu masih khilafiyah. Demikian pula di dalam masalah. Itu kalau aminnya apa itu namanya? Aminnya imam masalah kunut nanti dikembangkan dalam masalah azan. Orang kalau wa idza sami'tul muadzin faqulu misla ma yaqul. Hayya 'ala shalah, ketika oleh hayya 'ala shalah berarti kita la haula wala quwata illa billah. Kalau hayya 'alal jihad Nah, guys, ini praktek bisa langsung nih. Kemudian ketika mendengarkan juga, kalau kita mendengarkan sampai kenapa mendengarkan azan? Hal sama wa muazzinan apa speakeran? Itu hanya kita tahu ada orang azan, bukan mendengarkan orang azan. Gitu lah. Tahu kalau ada orang azan, tapi bukan suaranya muadzin. Makanya ketika nanti kita kira tidak ada speaker itu tidak mendengar, kita tidak mendengar, apa disunatkan untuk menjawab? Fi khilafun. Kalau zahirnya sunat, muqablu zahir enggak, wong itu bukan suara azan, kita hanya tahu aja. Demikian pula di sana ketika dalam jamal tadi, kalau ada orang tahu ada orang azan, kita tidak mendengarkan, sunat jawab enggak, itu khilaf. Nah, ini juga demikian tahu imam, begitu ya. Masalah walaupun konsepnya sami'ah, tapi idza araftum, idza alimtum ya gini. Nah, kemudian dari ini di dalam anunya adalah simak itu fi'lan au hukman. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan. Kedua, Imam Abu Hanifah telah memperkuat dengan dalil innama jilal imam yutama bi fa idza kabaru fa kabiru fa idza qara'a fa ansitu. Di dalam hal ini sami'tum am lam tasma'. Maka qara'a ya fa ansitu. Nah, Imam Malik Az-Zahiri yo sami ayo krungu lha meneng lha padha nengi kabeh. Ini idrak di dalam masalah sami'ah. Apa tuh? Qara'a ini disyaratkan yang diam ini untuk apa itu namanya yang sami'ah apa tidak sami?
tidak sami'ah. Nah itu nanti kalau permasalahannya sami'ah tidak sami'ah bagi orang yang tidak mendengar, orang yang tuli, apakah ya tetap baca Quran, apa itu kesunatan baca. Nah ini masih dilihat. Nah ini loh permasalahannya. Iki lo fikih ngoten niku. Ya saya kembalikan. Untuk jawabannya, soal yang pertama, tolak ukur mukasafah dari kuatul madrok, karena takrif mustahil sendiri itu rumit dan ada ungkapan demikian. Bagi mustahil dan olehnya itu boleh mengamalkan, tapi bagi munadir atau muhasib tidak diperbolehkan. Karena Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain itu baru diakui kemustahidannya oleh ulama-ulama abad ke-4, bukan oleh beliau-beliau sendiri, apalagi di satu kurun. Untuk dari mana kasaf itu berasal? Ya dari mengamalkan ilmu. Ini pun tergantung orientasi daripada seorang itu. Soal kedua, sebenarnya tidak keluar dari tafsiran ayat hijab, itu tidak keluar dari madzhabul arba'ah. Dan untuk mengamalkan atau tidak, untuk mengamalkan untuk diri sendiri itu boleh-boleh saja. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, perbedaannya terdapat dalam takwilan lafaz fastami'u atau samu itu. Ketika seorang makmum mengetahui bahwa imam telah membaca, ya berarti tidak membaca. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Acara akhir ini akan ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh beliau.